Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalal Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini, sebelum masuknya waktu iqamah, sejenak kita mengkaji kisah-kisah yang tertera dalam Al-Qur'an. Kisah yang akan kita ceritakan pada siang ini yaitu sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah yang memiliki banyak hikmah dan ibrah bagi kehidupan kita. Kisah itu disebut oleh para ulama dengan nama kisah Nabi yang tertidur 100 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. Qala kam labista? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labista mi'ata 'amin. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nasi. Wanzur ilal izami kaifa nunshizuha thumma naqsuha lahma. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir." Allah berfirman, "Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Orang itu berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah Subhanahu wa taala mematikan orang ini selama 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lamakah kamu tinggal di sini? Maka orang itu menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kemudian kami jadikan kamu sebagai tanda kekuasaan kami depan manusia. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Sedang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah redaksi Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak merinci siapa orang dan tempat yang disebutkan. Karena Al-Qur'an bersifat umum, mujmal. Maka kemudian di sinilah peran ulama tafsir. Para ulama kita, salafus saleh, mereka kemudian mencoba untuk menggali tokoh atau nama yang disebutkan dalam ayat ini, serta negeri yang dimaksudkan yang telah roboh tersebut. Maka ulama sepakat bahwasanya negeri yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini adalah negeri Palestina. Adapun tokoh yang dimaksudkan adalah seorang nabi dari keturunan bangsa Bani Israel. Nabi ini bernama Nabi Uzair. Berarti ayat ini bercerita tentang seorang yang bernama Uzair. Negerinya bernama Palestina. Mengapa negeri Palestina Allah sebutkan dalam ayat ini telah roboh sampai ke atap-atapnya? Karena ketika seorang raja zalim yang berasal dari Irak, Babilonia baru, yang bernama Bukhtun Nasr. Bukhtun Nasr yang ketika itu memiliki kuasa yang tiada tanding.
pemimpin yang sangat kuat, negara superpower. Maka sebagai tabiat sebuah negara yang kuat, dia akan menjajah negara-negara lemah. Maka dia taklukkanlah negara-negara yang berada di sekitar Irak, Syam, Palestina, Yordania, dan banyak negeri yang lainnya. Termasuklah salah satunya adalah negeri Palestina, yang ketika itu menjadi target daripada Bukhtun Nasr. Maka kemudian mulailah Bukhtun Nasr mempersiapkan pasukan lengkap, lalu meranjak menuju bumi Palestina. Lalu kemudian dia katakan kepada penduduk Palestina, wahai kalian penduduk Palestina, apakah kalian menyerah kepada kami dengan syarat menyerahkan menyerahkan hasil daripada bumi kalian, atau kami akan hancurkan negeri kalian seperti negeri-negeri yang lain? Maka kemudian pemimpin Palestina ketika itu berkumpul, lalu kemudian memutuskan satu kesepakatan, kita tidak akan tunduk kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita lawan ini negara besar, tak mungkin kita mampu mengalahkannya. Tapi begitulah orang-orang yang diberikan kekuatan iman. Mereka tidak tunduk kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai keimanan, tidak akan tunduk kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tabiat Bukhtun Nasr, seorang pemimpin zalim, dia tak peduli apapun yang ada di hadapannya akan dihadang. Maka kemudian ketika itu dia pun mulai mempersiapkan pasukan lengkap yang berjumlah lebih daripada 100,000 pasukan, memasuki kota Palestina, lalu meratakan apa yang ada di depan mereka, menghancurkan rumah-rumah, dan termasuk yang dihancurkan adalah Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Kemudian tidak hanya itu, menumpahkan darah, membunuh laki-laki, menangkap anak-anak dan perempuan-perempuan Palestina. Arti kata, para sejarawan menyebutkan darah yang mengalir di tanah Palestina ketika itu sejengkal tumit kuda. Ini artinya bahwasanya korban yang terjadi, yang berjatuhan ketika itu bukan sedikit, sangat banyak sekali. Sehingga kemudian sejarawan mengatakan darah yang mengalir di tanah Palestina ketika itu setinggi tumit kuda. Lalu kemudian setelah Bukhtun Nasr berhasil menghancurkan Palestina, dia mengatakan tidak ada kekuatan Tuhan, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan kami. Tidak ada yang disebut dengan supranatural, tidak ada disebut dengan maha kuasa. Kuasa itu ada pada kami. Ucapan Bukhtun Nasr yang jauh sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, hari ini diucapkan kembali oleh Donald Trump. Pemimpinnya beda, waktunya tidak sama, negerinya berbeda, tapi ucapannya sama. Apa yang dikatakan oleh pemimpin zalim Donald Trump? Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Amerika. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan kami. Kekuatan kemenangan itu ditentukan kecanggihan teknologi. Ucapan itu pernah dahulu diucapkan oleh seorang pemimpin Bukhtun Nasr. Dengan congkak dan pongah Bukhtun Nasr mengatakan, kami telah mengalahkan Tuhan. Kemudian dia meninggalkan bumi Palestina. Tapi apa akhir daripada kehidupan Bukhtun Nasr? Mati dalam keadaan menganaskan. Dia gila, tiba-tiba gila padahal belum masanya. Dia masih muda, masih kuat, masih superpower. Tiba-tiba Allah hilangkan akalnya. Maka kehidupan Bukhtun Nasr tak ubahnya seperti kehidupan binatang ketika itu. Maka itu yang dilihat oleh Uzair ketika Uzair keluar rumahnya, menambatkan keledai yang dia biasa tunggangi di sebuah pohon. Lalu kemudian dia menatap bumi Palestina. Maka dia katakan, mungkinkah Allah akan membangkitkan kembali bumi Palestina yang sudah hancur ini? Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Palestina ini seperti negeri yang makmur sebelumnya? Kata para ulama tafsir, Uzair bukan meragukan kekuasaan Allah, mustahil. Seorang nabi di kalangan bangsa Bani Israel, nabi satu-satunya nabi yang menghafal kitab Taurat, mustahil Uzair mengucapkan kata-kata semacam itu. Lalu mengapa Uzair mengungkapkan kata-kata yang pesimis? Dia melihat betapa dahsyatnya kehancuran Palestina ketika itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita tengok Gaza hari ini, betapa hancurnya, luluh lantak, rata. Lalu kalau kita bandingkan dengan keadaan Palestina di zaman itu, maka 11-12. Bahkan para sejarawan mengatakan lebih dahsyat
kehancuran Palestina kala itu dibanding sekarang. Lalu kemudian atas kuasa Allah, fa'amatahu Allahu mi'ata amin. Allah tidurkan Uzair selama 100 tahun. Mi'ata amin, 100 tahun. Lalu kemudian summa ba'atha. Lalu kemudian Allah hidupkan kembali. Disitulah kuasa Allah. Allah Maha Kuasa. Dia bisa mematikan orang selama 100 tahun. Lalu kemudian dihidupkan lagi. Secara akal, memang konsep itu tak akan mungkin terjadi. Ada orang yang bisa tidur 100 tahun. Kalau berbicara akal, tetapi ini bukan akal yang berbicara, namun iman. Siapa yang menyangkal kisah Ashabul Kahfi 309 tahun? Buktinya ada ayat Al-Quran mengatakan, di sinilah bentuk kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu Allah hidupkan kembali Uzair. Lalu kemudian Allah kirim malaikat kepada Uzair. Hai malaikat, tanyakan kepada Uzair, kam labista? Hai Uzair, berapa lama kau berada di sini? Maka Uzair menjawab, labistu yauman au ba'da yaum. Aku di sini baru 1 hari atau setengah hari. Uzair merasa baru kemarin, saya belum lama lagi di sini, saya baru 1 hari atau setengah hari, kata Uzair. Tapi apa kata malaikat? Bal labista mi'ata amin. Tidak, wahai Uzair, engkau di sini sudah 100 tahun, 1 abad, kata malaikat. Enggak mungkin, kata Uzair. Fangzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Coba lihat makanan dan minuman yang kau bawa dari rumah. Ternyata Uzair ketika itu membawa makanan minuman. Letakkan di dalam tempat satu wadah. Lalu ketika dia tidur, diletakkan di kiri dan di kanannya. Lalu ternyata makanan dan minuman Uzair itu sama sekali tidak berubah. Lam yatasanna. Lam yatasanna. Ulama tafsir menafsirkannya lam yataghayyar. Tidak berubah sama sekali. Di situ Uzair yakin. Coba lihat. Kalau saya tidur di 100 tahun, enggak mungkin makanan dan minuman saya ini bertahan. Tak mungkin. Tapi kata para ulama, sebenarnya Allah ingin memberikan pelajaran kepada manusia. Bahwasanya makanan minum yang dicontohkan oleh Allah itu menunjukkan nanti di akhirat penduduk surga itu mereka tidak mengalami tua. Mereka akan seumuran sampai tiada akhir khalidina fiha. Allah ingin mengajarkan kepada Uzair dan kepada kita semua bahwasanya janji Allah bagi kehidupan surga itu tidak akan pernah merasakan ketuaan. Umur manusia akan tetap antara 30 hingga 33 tahun. Lalu kata malaikat, fangzur ila himarika. Kalau kau tak percaya wahai Uzair, lihatlah himarmu. Lihatlah keledai yang kau tunggangi itu sudah menjadi tulang belulang. Fangzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas. Kami jadikan himarmu itu, keledaimu itu sebagai tanda kekuasaan bagi kami. Lalu ketika dia lihat, ternyata keledai Uzair itu sudah menjadi tulang belulang. Sudah hancur, sudah mati. 100 tahun mana ada orang sanggup bertahan hidup. Lalu secara ajaib, disitulah nilai keimanan. Secara ajaib atas kuasa Allah. Kaifa nansuzuha thumma naqsuha lahma. Uzair, coba lihat keledaimu itu. Ketika Uzair menoleh melihat keledai yang tadi sudah menjadi tulang belulang, tiba-tiba keledai itu merangkai. Kaifa nansuzuha, bukan merangkai sendiri, yang merangkai Allah yang Maha Kuasa. Kaifa nansuzuha thumma naqsuha lahma. Ketika tulang belulang keledai Uzair itu merangkai di depan matanya atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, lalu tumbuhlah daging-daging dari sela-sela tulang tersebut menjadi keledai utuh. Seperti apa dulu Uzair menunggangi keledainya, maka seperti itulah keledai Uzair ketika itu. Maka ketika itu Uzair katakan, aku semakin percaya bahwasanya Allah Maha Kuasa. Sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hikmah dan pelajaran yang kita ambil dari kisah Uzair ini? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari seorang yang bernama Uzair, yang kemudian Allah tidurkan, Allah beri contoh makanan dan minum tidak berubah, keledai yang berubah. Begitulah Allah Maha Kuasa. Tidak ada satu pun yang mustahil bagi Allah. Hari ini mungkin kita melihat Palestina sudah luluh lantak. Hari ini umat Islam mungkin terkebelakang. Tapi kalau umat Islam itu tetap optimis, dia tetap berjuang, tetap pada pendiriannya, tidak mengalah dan tidak menyerah kepada musuh-musuh Allah SWT, Allah akan jadikan kemenangan kepada mereka. Allah akan bangkitkan kembali negeri-negeri yang hancur itu. Karena setelah 100 tahun Uzair itu ditidurkan oleh Allah, dia lihat Palestina sudah berubah total. Yang sebelumnya sudah rata dengan tanah, tidak satu pun yang tersisa.
maka ketika Uzair itu terbangun dari tidurnya selama 1 abad, selama 100 tahun, dan ternyata Uzair melihat kemegahan Palestina sampai kemudian sebelum tahun 48 Palestina dijajah kembali oleh Zionis. Maka oleh karena itu, sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah SWT, ayat Al-Quran yang kita baca bukan sekedar bacaan untuk mencari pahala, bukan hanya itu yang kita targetkan. Kita membaca Al-Quran, kita tadaburi setiap kata-kata, kita maknain, kita dalami setiap peristiwa, setiap kejadian yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, supaya kita menjadi semakin yakin. Yakin itu bukan sekedar bacaan, tetapi semakin percaya janji-janji Allah itu pasti akan terlaksana sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.